Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Sahala Saskia, dengan NIM akhir 07, dan ada Adisti Kalyana Putri dengan NIM akhir 08, dan Rafiki Ilham Amani dengan NIM akhir 35. eh, Kami akan mempresentasikan materi lanjutan tentang market mechanism in Islamic Perspective Part 2. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting yang terkait dengan mekanisme pasar dalam pandangan Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh Rafiki. Untuk Rafiki, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Salah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan QS. Pada titik ini, harga stabil dan tidak ada tekanan untuk naik atau turun. Sini ada poin-poinnya nih. Jika harga di atas keseimbangan, maka terjadi kelebihan penawaran atau disebut excess supply. Lalu jika harga di bawah keseimbangan, maka terjadi kelebihan permintaan atau excess demand. Oke, lanjut. Sini ada contoh keseimbangan pasar secara matematik. Jadi kan tadi di materi eh, sebelumnya telah diterangkan bahwa keseimbangan pasar dapat dicapai apabila kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dengan demikian, syarat keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Next. Nah, ini contoh keseimbangannya nih. Contoh soalnya lah ya. Jadi diketahui QD sama dengan 6 min 0,7,5 P, lalu QS-nya sama dengan min 5 tambah plus 2 P. Penyelesaiannya, ini rumusnya nih kan tadi udah jelasin ya, QD sama dengan QS. Terus tinggal kita masukin doang, kita masukin aja nilainya nih. Yang QD-nya 6 min 0,75, lalu yang QS-nya min 5 plus 2P. Nah, ini kita tinggal pindah ruasin aja nih. Yang P sama yang P nih. Eh, yang plus, yang QS, yang plus 2P kita pindahin ke QD ke 0,75P. Jadi hasilnya di sini min 2,75P. Lalu yang 6-nya dipindahin ke min 5. Jadi hasilnya min 11. Lalu P ditemukan hasil 4. Lalu disubstitusikan ke salah satu fungsi. Q sama dengan 6 min 0,75. Itu kan 4 ya, kita masukin eh, nilainya. Tadi P maksudnya, maaf. P-nya kita masukin, tadi udah ketemu 4. Lalu kita hasilkan. Hasilnya 3Q sama dengan 6 min 0,75 dalam kurung 4. Hasilnya 3. Jadi harga keseimbangannya itu 4 dan jumlah keseimbangannya 3. Titik keseimbangan E ada pada 3,4. Next. Lalu di sini ada contoh keseimbangan pasar secara grafik. Contohnya ini nih, contoh soalnya untuk fungsi permintaan masih sama kayak yang tadi. Q-nya 6 min 0,75P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 6. Sehingga titik potong sumbu Q adalah 6,0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 8. Sehingga titik potong sumbu P adalah 0,8. Untuk fungsi penawaran Q sama dengan min 5 tambah 2P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5.
Sehingga titik potong dengan sumbu Q adalah di 5,0. Jika Q sama dengan 0, maka P 2,5. Sehingga titik potong dengan sumbu P adalah 0,2,5. Lalu ini grafiknya ya setelah kita masukkan. Boleh next. Oke, selanjutnya contoh keseimbangan pasar secara angka. Pada harga 50.000 jumlah permintaan hanya 200 buku, sedangkan penawaran mencapai 900 buku. Terjadi kelebihan penawaran yang mendorong penjual untuk menurunkan harga agar barang tetap terjual. Ketika harga turun menjadi 4.000, mulai terjadi perubahan pada permintaan dan penawaran. Jika harga terus ditekan hingga 1.000, permintaan meningkat tajam menjadi 1.100 buku. Namun, penawaran justru turun menjadi hanya 200 buku. Kondisi ini menciptakan kelebihan permintaan sehingga penjual cenderung menaikkan harga. Keadaan mulai seimbang ketika harga naik menjadi 2.000, di mana permintaan dan penawaran mendekati titik temu. Puncaknya terjadi saat harga berada pada 3.000, di mana jumlah permintaan dan penawaran sama-sama sebesar 600 buku. Inilah yang disebut sebagai titik keseimbangan atau equilibrium, yaitu kondisi ketika tidak ada dorongan dari pembeli atau penjual untuk mengubah harga karena permintaan dan penawaran telah seimbang. Next. Jadi, seperti yang baru saja saya jelaskan di slide sebelumnya, kita lihat bagaimana perubahan harga memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran. Sekarang, kalau kita lihat tabel ini adalah bentuk ringkasan angka-angka dari penjelasan yang tadi. Di harga 5.000, permintaan hanya 200 dan penawaran 1.000 untuk menunjukkan kelebihan penawaran sesuai dengan yang tadi saya sebutkan. Lalu harga turun menjadi 4.000. Permintaan naik ke 400, penawaran turun ke 800. Masih ada kelebihan penawaran, tapi mulai berkurang. Nah, ini yang menarik, ada di harga 3.000. Permintaan dan penawaran sama-sama 600 buku. Inilah titik keseimbangan yang tadi saya bahas di akhir. Yang terakhir, di harga 2.000 dan 1.000 kita lihat permintaan jauh lebih tinggi dari penawaran. Ini mencerminkan kondisi kelebihan permintaan yang membuat penjual terdorong untuk menaikkan harga lagi. Jadi, tabel ini memperkuat apa yang dijelaskan di bagian slide sebelumnya dan membantu kita melihat perubahan pasar secara lebih cepat dan jelas lewat angka. Next. Oke, selanjutnya excess supply. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Kelebihan stok barang ini memaksa produsen untuk menurunkan harga dengan sebuah ekspektasi barang yang dijualnya akan habis dan harga bergerak kembali ke arah keseimbangan. Oke, coba kita lihat grafik ini. Di sini terlihat kalau harga barang ada di titik P1. Di harga ini, produsen atau penjual menawarkan barang sebanyak Q1, tapi pembeli hanya mau beli sampai Q2. Artinya, barang yang tersedia lebih banyak dari yang dibutuhkan. Nilai yang disebut kelebihan penawaran atau surplus. Karena barangnya kebanyakan dan nggak laku, penjual akhirnya turunin harga ke P0 biar pembeli tertarik. Setelah harga turun, permintaan naik dan penawaran turun, akhirnya ketemu titik keseimbangan di titik P0 dan Q0. Next. Oke, selanjutnya excess demand. Excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta konsumen, atau jumlah barang yang diminta konsumen lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Coba kita lihat gambar grafik kedua. Di sini,
harga barang ada di titik P1. Tapi kebalikannya, pembeli justru mau beli banyak yaitu Q3. Sementara penjual cuma punya stok sampai Q1. Jadi di sini terjadi kelebihan permintaan atau kelangkaan barang. Karena barangnya langka dan banyak yang butuh, penjual bisa naikin harga ke P2. Waktu harga naik, pembeli juga mengurangi pembelian dan penjual tertarik jual lebih banyak. Akhirnya ketemu titik keseimbangan di P2 dan Q2. Jadi kesimpulan dari kedua grafik ini bisa disimpulkan kalau harga terlalu tinggi akan terjadi kelebihan barang, kalau harga terlalu rendah akan terjadi kelangkaan. Tapi tenang, pasar akan otomatis bergerak menuju keseimbangan, yaitu saat jumlah yang diminta dan ditawarkan sama. Next. Oke, selanjutnya larangan praktik ekonomi tidak adil dalam Islam. Poin yang pertama yaitu penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak jelas. Hal ini dapat ditelusuri melalui Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 181 hingga 183 yang menegaskan bahwa para pelaku ekonomi harus menyempurnakan takaran karena mengurangi takaran berarti menzalimi hak-hak orang lain. Poin yang kedua ada ikhtikar. Ikhtikar yaitu sebuah praktek ekonomi di mana pedagang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. Poin yang ketiga, adanya pemalsuan produk. Islam melarang segala bentuk kecurangan. Dalam hal ini, Umar bin Khattab pernah menghukum pedagang yang mencampur susu dengan air. Next. Lalu poin yang keempat ada talaqi rukban, yaitu kegiatan membeli barang sebelum pedagang memasuki pasar. Poin yang terakhir, bai an-nasyi. Bai an-nasyi dilarang karena penjual menyuruh orang lain memuji-muji barang dagangannya atau menyuruh orang lain untuk menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli, padahal si penawar sendiri tidak bermaksud untuk membeli. Lalu di sini ada poin penting, yaitu harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Next. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus keseimbangan pasar mobil sedan. Ini adalah fungsi permintaan dan penawaran di pasar mobil sedan. Permintaan berkurang 10.000 unit tiap harga naik 10 juta, sedangkan penawaran bertambah 5.000 unit tiap harga naik 10 juta. Jadi kita bisa lihat hubungan harga dan jumlah mobil yang diminta dan ditawarkan. Selanjutnya, menentukan harga keseimbangan. Untuk cari titik keseimbangan, kita samakan jumlah permintaan dan penawaran. Kita dapat harga 16, artinya 160 juta per unit. Di harga ini, jumlah mobil yang diminta dan ditawarkan sama, yaitu 40.000 unit per tahun. Next. Oke, untuk yang terakhir yaitu jika harga tidak di titik keseimbangan. Kalau harga naik ke 170 juta, permintaan turun jadi 30.000 unit. Tapi penawaran naik jadi 45.000 unit. Jadi kelebihan penawaran 15.000 unit mobil. Sebaliknya, kalau harga turun ke 150 juta, permintaan naik jadi 50.000, tapi penawaran turun jadi 35.000. Ini menyebabkan kelebihan permintaan 15.000 unit. Jadi untuk kesimpulannya, dalam kasus keseimbangan pasar mobil sedan ini, yaitu pasar akan cenderung kembali ke titik keseimbangan. Kalau harga terlalu tinggi, mobil gak laku. Kalau harga terlalu rendah, barang jadi rebutan. Makanya harga keseimbangan penting biar pasar tetap stabil.
Oke, selanjutnya ada perubahan keseimbangan pasar, di mana keseimbangan pasar adalah titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Namun, keseimbangan ini bisa berubah apabila yang pertama permintaannya berubah. Misalnya, karena pendapatan naik, selera yang berubah, atau harga barang substitusi yang berubah. Yang kedua, kalau penawarannya berubah, misalnya karena teknologi yang meningkat, biaya produksi yang berubah, dan terjadi bencana alam. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya keseimbangan perubahan keseimbangan pasar. Yang pertama ini karena perubahan karena harga. Jadi, jika yang berubahannya harga barang itu sendiri, maka keseimbangan akan balik ke titik awal. Contoh, saya jualan es teh di kampus. Awalnya saya jual 5.000 dan laku keras. Tapi suatu hari saya mencoba naikin harganya jadi 8.000. Nah, apa yang terjadi? Mahasiswa jadi enggan beli karena kemahalan. Nah, saya juga punya stok lebih karena dagangannya juga nggak habis atau kelebihan penawaran. Akhirnya saya coba turunin harganya lagi ke 5.000 supaya laku. Nah, keseimbangan ini akan balik lagi ke titik awal semula. Nah, yang kedua ini ada perubahan karena ini seharusnya teknologi. Perubahan karena teknologi, di mana jika yang berubah adalah faktor lain seperti teknologi, maka kurva penawaran akan bergeser dan titik keseimbangan akan berpindah. Contoh sekarang, bayangkan nih saya udah beli mesin pembuat es teh otomatis. Nah, produksi kan otomatis akan jadi lebih cepat dan biayanya juga bisa lebih murah. Akibatnya saya bisa jual es teh jadi lebih banyak karena harga jualnya pun juga bisa lebih murah. Tapi tetap untung karena biaya produksinya yang turun. Konsumen senang karena harganya murah dan permintaan otomatis akan meningkat. Nah, titik keseimbangan ini pindah dari E0 ke E1. Selanjutnya perubahan karena pendapatan. Jika Jika yang berubah adalah pendapatan konsumen, maka kurva permintaan yang akan bergeser ke kanan. Jadi, contohnya misalnya banyak mahasiswa di kampus. Nah, saya dapat beasiswa. Saya punya uang jajan lebih buat jajan. Nah, akibatnya permintaan ST akan naik karena daya belinya meningkat. Nah, saya ini bisa naikin harga dan mereka tetap beli karena mampu. Akhirnya harga dan jumlah barang yang diminta ini naik. Nah, titik keseimbangan ini pindah dari E0 ke E1. Nah, selanjutnya ada pengaruh permintaan dan penawaran terhadap keseimbangan. Yang pertama, permintaannya bertambah, tapi penawarannya tetap. Misalnya ketika permintaan meningkat, kurva permintaan akan bergeser ke kanan, sementara penawarannya tetap. Maka harga akan naik dan jumlah barang yang diperdagangkan juga akan naik. Misalnya, tiba-tiba kopi susu gula aren jadi sangat viral di media sosial. Semua orang ingin mencobanya karena viral. Warung kopi yang awalnya santai atau nggak rame, tiba-tiba dipenuhi pelanggan. Nah, jumlah kopi yang ditawarkan belum bertambah karena pegawai dan bahannya belum siap atau masih sama seperti sebelumnya.
tapi permintaan naik tajam karena viral. Nah, akibatnya harga segelas kopi yang dari Rp20.000 jadi Rp25.000. Dan jumlah yang terjual pun meningkat karena ini sudah menjadi tren. Selanjutnya ada permintaannya tetap, tapi penawarannya bertambah, di mana saat penawaran naik atau kurva penawaran bergeser ke kanan dan permintaannya tetap, maka harga akan turun dari jumlah barang yang dibeli meningkat. Contohnya ada teknologi baru untuk budidaya ikan lele yang membuat hasil panen naik 2 kali lipat. Nah, semua peternak pakai teknologi itu karena menurut mereka bisa lebih efisien. Hasilnya apa? Pasokan lele akan membanjiri pasar. Karena permintaannya tetap, harga lele akan turun dari Rp30.000 ke Rp20.000 per kilogram. Tapi karena murah, banyak ibu rumah tangga yang membeli lebih banyak lele untuk stok. Selanjutnya ada penawarannya berkurang, tapi permintaannya tetap. Jadi ketika penawaran turun, kurva penawaran akan bergeser ke kiri dan permintaannya itu tetap, maka harga naik dan jumlah barang yang tersedia akan berkurang. Contohnya di saat musim hujan yang ekstrim menyebabkan banyak sawah yang gagal panen, menyebabkan beras di pasaran berkurang drastis. Permintaan terhadap beras tidak berubah karena orang tetap makan nasi kan. Nah, akibatnya harga beras naik dari Rp10.000 ke Rp13.000 per kilogram. Dan jumlah beras yang dibeli orang pun jadi lebih sedikit karena harganya lebih mahal. Nah, selanjutnya ada penawaran dan permintaannya turun. Jadi jika penurunan penawaran lebih besar dari penurunan permintaan, harga akan naik, tetapi jumlah yang diperdagangkan ini menjadi turun. Contohnya, selama ada kegiatan UTBK di kampus saat ini, banyak mahasiswa yang kos pulang ke rumahnya masing-masing karena kuliahnya secara daring. Hanya sebagian kecil yang tinggal di kosannya itu aja. Nah, akibatnya kantin kampus kan kehilangan sebagian besar pelanggan mereka kan. Eh, Permintaan terhadap makanan, contohnya seperti nasi kotak yang dijual setiap hari, ini menurun. Namun penurunan tidak hanya terjadi dari sisi pembeli saja. Para penjual di kantin juga menghadapi masalah di mana pasar tradisional tempat mereka biasa membeli bahan makanan sering tutup karena harga bahan pokok seperti ayam, sayur, dan minyak goreng ikut naik karena terganggunya distribusi. Akibatnya banyak ibu kantin yang memutuskan untuk berhenti sementara atau hanya memasak sedikit setiap hari. Nah, kondisi ini menciptakan situasi di mana baik permintaan maupun penawaran itu sama-sama turun. Tapi karena jumlah makanan yang diproduksi menurun jauh lebih besar dari penurunan jumlah pembeli, harga seporsi nasi kotak justru naik dari 12.000 menjadi 15.000. Meski pembelinya sedikit, barang yang tersedia ini jauh lebih sedikit lagi. Nah, yang terakhir ini ada penawaran dan permintaannya yang bertambah. Jadi jika kenaikan penawaran lebih besar dari kenaikan permintaan, maka harga akan turun. Tetapi jumlah barang yang diperjualbelikan akan naik. Contohnya, di awal pandemi COVID-19, kebutuhan akan masker medis ataupun masker kain ini meningkat drastis, di mana permintaan masker meningkat karena masyarakat sadar akan protokol kesehatan dan produsen pun merespon dengan cepat.
Banyak UMKM seperti penjahit rumahan, bahkan pabrik tekstil mungkin yang mulai memproduksi masker dalam jumlah yang besar. Penawarannya ini meningkat lebih drastis dibandingkan kenaikan permintaan karena pelaku usaha melihat peluang untung dan ingin memenuhi kebutuhan pasar yang sedang tinggi. Akibatnya, meskipun permintaannya naik, harga masker justru turun. Masker kain yang semula dijual 10.000 per buah, perlahan turun menjadi 5.000 karena persaingan antara penjual dan stok sangat melimpah. Nah, sementara itu jumlah masker yang terjual juga meningkat karena harganya terjangkau dan semua orang itu sedang membutuhkan. Oke, selanjutnya setelah tadi kita mendengarkan materi, ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya equilibrium pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada titik ini tidak ada dorongan untuk harga berubah karena pasar berada dalam keseimbangan. Jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, terjadi excess supply atau kelebihan penawaran dan harga cenderung turun. Sebaliknya, jika harga lebih rendah dari harga keseimbangan, terjadi excess demand atau kelebihan permintaan, dan harga cenderung naik. Perubahan dalam permintaan atau penawaran dapat menggeser titik keseimbangan. Jika hanya harga yang berubah, pasar akan kembali ke titik keseimbangan semula. Namun, jika perubahan dipicu oleh faktor selain harga, seperti pendapatan atau teknologi, maka kurva permintaan dan penawaran akan bergeser, dan keseimbangan baru akan terbentuk di titik yang berbeda. Pasar yang kompetitif memungkinkan penyesuaian keseimbangan secara efisien. Dalam perspektif Islam, keseimbangan pasar harus dijaga dengan menghindari praktik curang seperti ihtikar atau penimbunan, talaki rukban, dan pemalsuan barang, serta dengan menjaga keadilan dalam transaksinya. Oke, mungkin sekian materi yang sudah kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.